Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ide Wijayanti dari Prodi Matematika kelas Ilmu Dakwah B. Teman-teman yang berbahagia, seringkali kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang sangat sulit untuk kita tentukan. Ujian atau masalah merupakan sesuatu yang kita hadapi setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keadaan manusia berbeda-beda sebagai sebuah ujian. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, ujian kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan adalah masalah yang biasa dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang meminta kepada Allah untuk hidup susah. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu allazina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti diberi ujian ataupun masalah. Dan ketika dihadapkan pada sebuah masalah, manusia akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Sikap seseorang dalam menghadapi sebuah masalah tentu saja berbeda-beda. Proses seseorang dalam pengambilan keputusan pun juga bermacam-macam. Lalu, bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan perspektif Islam? Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif semuanya dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang melibatkan penilaian manusia atau human judgment. Kita sebagai umat Islam berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 meyakini bahwa setiap masalah yang ada adalah datang dari Allah. Dalam mencari solusi pemecahannya pun seharusnya kita juga melibatkan Allah. Tidak ada salahnya menggunakan human judgment dalam pengambilan keputusan. Kita tetap harus yakin bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurahul lakum wa asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apakah kita punya rasa yang sama kepada yang memfasilitasi hidup kita di dunia ini? Sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang menurut kita agak sulit, tapi menurut Allah itu hal yang mudah. Banyak pilihan dalam hidup kita yang dianggap berat, misalnya pacaran atau berlalu. Berat gak sih? Berat banget kan? Ya kan? Pasti berat lah. Menghalalkan butuh waktu, butuh meyakinkan orang tuanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun kenal, tapi orang tuanya tidak setuju. Jadi, artinya kalau nggak bisa menghalalkan, yaitu memutuskan. Itu juga nanti kalau saya putusin, diambil orang nggak ya? Sulit sama teman nggak ya? Gimana nih? Ditinggalin sama teman? Orang lain yang nunggu kita kapan putus, begitu putus, diambil orang. Ini soal trust kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak sih, gara-gara kita meninggalkan satu larangan Allah, kita nggak mau pacaran, kita cuma punya pilihan antara putusin supaya kita nggak bertambah dosa atau halalin supaya kita bertambah pahala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita. Ini adalah akidah challenge. Ternyata dalam Islam juga ada akidah challenge. Akidah challenge adalah ketika Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan yang menurut kita sulit sekali untuk dipilih. Apa yang membuat kita berani memilih, apa yang membuat kita yakin, apa yang membuat kita mantap trust kepada Allah.
belajar tentang yakin kepada Allah, bukan belajar teori rububiyah. Kalau teori rububiyah dipelajari untuk menjadi seorang ulama, tapi untuk orang awam belajar yakin bukan belajar teori. Bagaimana yakin tapi nggak tahu teorinya? Banyak orang yang teorinya pas-pasan tapi yakinnya luar biasa. Siapa dia? Salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal tahu tentang akidah itu cuma satu kata, yaitu ahadun ahad. Banyak sekali surat yang sudah kita hafalkan tentang kebesaran Allah, seperti ayat kursi, tapi kok masih ragu ketika Allah kasih pilihan hidup. Antara kerjaan yang riba, yang mungkin gak halal, yang subhat, yang banyak hal-hal gak baik dengan pilihan lain tetapi belum jelas. Kalau kita mengikuti bahasa zaman anak muda sekarang, galau berat namanya. Apa yang membuat kita berani meninggalkan kerjaan yang udah membuat kita mapan, karirnya sudah bagus, tabungannya sudah banyak, akhirnya kita tinggalkan karena ada satu kata saja, yaitu subhat, haram. Walaupun kita yakin bahwa setiap bulan dapat gaji, dapat bonus, dan kita juga udah dapat kontrak kerja sekian tahun. Kalau pensiun juga dapat tunjangan, dan kita tinggalkan mengambil satu alternatif kerjaan yang belum jelas hasilnya. Misalnya dagang, bisnis, atau apapun yang belum jelas. Apa yang membuat kita berani mengambil pilihan berat? Padahal ada orang yang hafalan Al-Qur'annya udah banyak, tapi masih ragu memilih pekerjaan ini. Ada banyak orang yang hafalannya udah bagus, tapi untuk memaafkan orang lain itu susah. Padahal Allah bilang kalau kamu memaafkan saudaramu, Allah bakal maafin dosa-dosa kita. Kenapa susah memaafkan orang lain? Mungkin kita nggak yakin-yakin amat bahwa memaafkan itu untung, bahwa memaafkan itu di-like banget sama Allah, bahwa memaafkan itu banyak sekali kebaikan dari Allah. Kita nggak benar-benar yakin, walaupun lisan kita bilang benar sih kalau kita maafin orang, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi, kata tapi inilah yang menandakan kita belum jujur mengatakan benar. Jadi, orang yang lulus dalam Akidah Challenge itu bukan orang yang hanya tahu teorinya, bukan orang yang hanya tahu wawasannya, tapi orang-orang yang benar-benar mencoba untuk melatih teori dan wawasan yang sederhana itu menjadi iman. Dan iman ukurannya itu di dalam hati. Kita yakin, believe, trust, gak sih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika dikasih pilihan, disitulah ujian kita. Bukan wawasan yang utama. Walaupun itu penting, tapi yang paling utama berapa banyak dari wawasan akidah ini yang benar-benar bisa bikin iman kita bertambah. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita tidak hanya menambah wawasan untuk bahan perdebatan, tapi kita semakin yakin, semakin mantap, makin istiqomah, semakin berani mengambil resiko-resiko yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini bisa menjadi charging iman untuk kita semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.